What's up boys? Jadi hari ini North Boys balik lagi dengan smartphone review. Namun tunggu sebentar, sebelum kita lanjut dengan reviewnya kali ini, saya mau mengucapkan sedikit permintaan maaf kepada kalian semua viewers North Boys. Ya karena memang ya belakangan ini kalau kalian perhatikan kita itu agak jarang upload, udah gitu uploadannya ya biasa banget lah bisa dibilang begitu. Itu semua karena ya ini nih. Ini semua karena di sini kita sekarang lagi ada di studio baru North Boys nih. Hanya saja memang studio baru ini masih belum kelar. Oleh karena itu juga di sini kenapa hari ini suara saya pastinya agak sedikit bergema. Ya nggak dimaklumi lah karena memang studio ini belum beres dan masih kosong banget, jadinya ya suaranya bergema seperti ini. Pastinya kalian bisa expect untuk menunggu di mana kita bakal ya bangun atau isi di mana studio ini, yang pastinya untuk kedepannya kita ya biar kita bisa memberikan konten yang lebih baik lagi kepada kalian semua. Oke boys, stay tune di channel kita, jangan kabur karena sebentar lagi kita hopefully bisa memberikan yang lebih baik lagi. Oke, lanjut sekarang kita ke review kita di sini. Smartphone review ROG Phone nih, di mana ROG Phone ini kalian udah tahu pastinya merupakan ya gaming smartphone yang paling mutakhir lah, yang keluar tahun lalu. Tahun ini nyerempet-nyerempet lah, 2018 2019. Dimana kalau misalnya kalian udah pernah dengar, yang pastinya kalian udah pernah dengar di sini gaming smartphone yang bisa dibilang nomor satu untuk sekarang ini. Nah menurut saya nih secara pribadi ROG Phone ini, karena saya sendiri ini udah pakai ya lumayan lama lah, bisa dikatakan sebulan. Nah si ROG Phone ini menurut saya adalah a beast ya, dimana beast itu merupakan ya term untuk mengatakan kalau misalkan si ROG Phone ini memang bisa dibilang merevolutionize lah yang namanya gaming smartphone di dunia ini gitu. Karena memang dari yang sebelum-sebelumnya memang udah beberapa company lain nyoba ya atau ke-crack di gaming smartphone. Pertama itu kita tahu Razer Phone, itu ada juga dari Xiaomi, Black Shark itu, cuman semuanya itu nggak terasa bener, nggak terasa hit the spot, hit the mark. Dimana ROG Phone itu menurut saya hit the mark buat saya seorang gamer juga. Dimana di sini semuanya itu ngena dari segi estetiknya juga, dari segi performance-nya yang nggak main-main juga. Semuanya itu di sini bisa shows lah kalau misalkan ROG Phone ini memang untuk sekarang ini the best gaming smartphone there is. Karena pertama nih di sini dari segi performance-nya, kalau kalian tahu di sini udah pakai Snapdragon 845 yang memang ya banyak smartphone lain pakai Snapdragon 845. Cuman bedanya di sini di clock speed-nya, di mana clock speed-nya ini bisa mencapai 2,96 GHz, di mana itu 200 MHz lebih tinggi dibanding rata-rata Snapdragon 845 lainnya. Di situ bisa memberikan perbedaan yang sangat signifikan sekali apabila di pairing dengan baterai 4000 mAh-nya, udah gitu di pairing juga dengan 8 GB RAM-nya, yang pastinya bakal bikin gaming experience kalian itu sangat-sangat jauh lebih keren dan sangat-sangat jauh lebih mulus. Dibantu dengan bisa dibilang tons of ya fitur-fitur untuk gamingnya, di mana di sini ada yang namanya Game Center, Game Genie yang nanti saya bakal jelasin semuanya. Di situ sangat membantu sekali untuk gaming. Dan juga dari segi estetiknya kalau kalian lihat nih nggak tanggung-tanggung ya, di sini semuanya screams of gaming. Kalian bisa lihat di sini logo ROG-nya yang nyala, di mana di sini sangat reminiscent sekali dengan laptop-laptop ROG. Udah gitu di sini ada air fan ya, di sini untuk ya exhaust-nya lah, kita bisa bilang seperti itu, biar gamingnya itu lebih mantep lagi, nggak cepet panas. Udah gitu di depannya di sini nih, kalau kalian lihat atas dan bawahnya ada speaker grill yang diberi highlight warna oranye seperti ini, yang pastinya lebih menandakan lagi kalau misalkan handphone ini merupakan smartphone gaming. Nah dari segala macam estetikanya seperti itu dan juga dari segi performanya, saya bisa bilang memang smartphone ini mantep banget ROG Phone ini untuk gaming. Nah sebelum saya lanjut in depth ngomongin lebih dalam lagi tentang smartphone ini, kalian mesti lihat ini nih, karena saya punya di sini package ROG Phone eSports-nya nih, di mana di sini diperuntukkan untuk ya kalian yang sultan-sultan pengen beli satu package ini, satu koper ini, yang dimana isinya itu ada ROG Phone ini beserta kotaknya dan segala isinya, dan juga ada 5 aksesoris lainnya yang nantinya bisa membantu dalam dunia pergamingan kalian. Nah ini bakal saya bahas nanti di video lain, dimana saya bakal bahas in depth ada apa-apa aja dan gimana cara pakainya. Cuma sekarang kita bakal fokus di ROG Phone-nya sendiri dan apa-apa aja yang kita dapat dalam package yang normal ini. Oke, sekarang kita lanjut nih ngomongin in depth tentang ROG Phone ini.
Nah, pertama sekarang kita mau ngomongin dari segi estetiknya nih. Dimana kalau misalkan kalian lihat nih, ini depan belakang udah Corning Gorilla Glass ya. Di sini belakangnya udah Gorilla Glass 5 dan depannya Gorilla Glass 6 yang pastinya udah bisa ya preventif lah dari yang namanya pecah atau hancur pas jatuh. Dan dari segi estetiknya juga kita bisa lihat nih, si ROG ini bener-bener untuk mata kita ya itu sangat pleasing sekali, karena menurut saya di sini bentuknya dan juga warnanya itu keren banget ya, oke banget, apalagi dengan penambahan aksen warna oranye di air vent ini dan juga di sini nih speaker grillnya. Dan juga ya memang secara overall si bentuknya ini nggak kecil dan nggak ringan, bisa dikatakan lumayan berat. Hanya saja kalau misalnya kita pegang di tangan itu agak ya berasanya pas lah, berasa barang premium, nggak berasa kayak ya beberapa smartphone murahan di luar sana. Di sini sama sekali nggak ada feel seperti itu. Nah udah gitu, yang menarik lagi dari ROG Phone ini adalah yaitu side portnya nih, mana side docking ini ya bisa untuk kita ngecas dan juga untuk memasukkan beberapa aksesoris modular ya, katakan seperti yang kita punya di sini nih. Nah ini merupakan fan-nya nih, dimana fan-nya ini kita bisa tarik seperti ini dan juga kita masukkan di sini nih, kita plug in seperti ini. Nah dimana ini nantinya nyala ya, ikut dengan pas kita colokin di sini. Nah ini fan ini kerjanya itu lebih ke untuk ya dissipate heat ya, di sini untuk mengeluarkan panas gitu. Dimana kalau pas saya coba itu lebih efektif di sini kalau misalnya kita cas sambil main. Nah di sini karena kita bisa ngecas juga sambil main. Di sini juga ada untuk ya jack 3.5 mm-nya untuk headphone. Dimana di sini berguna banget. Jadi panasnya itu nggak semata-mata semuanya ke HP pas kita ngecas, itu sebagian di sini di fan-nya ini. Nah jadi kita lepas dulu sekarang. Dan juga ini, nah fan ini juga kita dapat dari package yang ini ya, dari handphonenya. Jadi bukan yang e-sport package. Udah gitu di sini juga kita punya casingnya nih. Dimana casingnya ini menurut saya lumayan heavy duty ya, dan pakainya juga mudah sekali. Dimana kita tinggal belakangin begini, kita buka ya. Nah kita masukkan dulu bawahnya dan juga atasnya. Lalu secure dengan backpiece-nya seperti ini. Nah ini udah secure nih. Nah berasa banget pas kita pakai begini di sini. Nah ini udah ya hampir fully protected lah, karena di sini dia protruding nih, keluar di sini nih. Nah ini yang keluar, jadi bisa menjaga biar kita pas jatuh itu nggak langsung kena layar ataupun nggak langsung kena kamera dan bagian-bagian lainnya yang vital di smartphone ini. Begini untuk casingnya. Untuk copotinnya juga gampang banget, kita tinggal tarik di sini nih, yang ada backpiece nutupin side portnya, tinggal tarik, nah udah langsung copot begini. Nah udah itu untuk smartphone ini ya, untuk secara estetik kita udah ngomongin tadi. Bawahnya masih ada 3.5 mm jack dan juga di sini ada kabel untuk USB Type C ya, chargingnya. Dimana di sini kita dapat Type C charging sih, Type C to Type C di sini, dan juga adapter yang udah power delivery ya, PD ya di sini. Ini bang di sini 30 watt chargernya. Ada tulisan ROG-nya. Udah gitu di sini tombolnya semua ada di bagian kanan, di mana di sini kita punya power button dan juga volume rocker di sini. Udah gitu settingan di belakangnya di sini masih ada fingerprint reader dan juga dual kamera setup dengan flash di sini. Nah, untuk tombolnya kira-kira itu aja. Namun di sini juga dia menggunakan fitur yang memang sebelumnya di HP-HP lain itu kita merasa nggak guna, yaitu air trigger atau squeeze feature. Di mana di sini kalau misalnya kita squeeze nih, kita tekan sampingnya. Nah, ini berguna untuk mengaktifkan yang namanya X mode dari si ROG Phone ini. X mode ini merupakan ya katakan gaming mode-nya dia lah, di mana dia bisa run lebih cepat dengan ya membersihkan load-load yang ada di luar gaming itu tersebut. Nah kalau misalnya kita nyalain, kita squeeze lagi di sini, nah kita bisa nyalain dan logonya ini bakal nyala. Dimana kalau misalnya kita matiin, logonya ini bakal mati. Nah jadi logo belakangnya ini mengindikasikan juga kalau si X mode ini nyala atau mati. Nah squeeze feature ini juga bisa jadi nantinya pas main game itu di sini bisa jadi semacam air trigger gitulah. Ya
Pro button untuk kita main game di sini. Begitu aja untuk dari segi estetiknya. Sekarang kita mau ngomongin lebih ke performance-nya, lebih ke ya software-nya. Di mana di sini software-nya yang sedikit disayangkan di sini masih pakai Android 8.1 ya. Di sini masih pakai Oreo, belum Android Pie. Dan sampai sekarang juga saya belum menemukan adanya update ke Android Pie di sini. Hanya saja memang di sini menurut saya untuk browsing dan segala macam udah mulus banget, karena di sini displaynya juga displaynya 6 inch ini udah 90 Hz refresh rate-nya. Jadi udah oke sekali ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat displaynya refresh rate udah 90 Hz, dimana kita bisa set down ke 60, kita bisa set up ke 90, tergantung sesuai dengan apa yang kita mau. Cuman pastinya di smartphone gaming ini enakan 90 ya. Yang pasti 90 juga buat browsing dan juga buat ngapa-ngapain itu bakal jauh lebih mulus dan jauh lebih lancar. Semua security measure seperti smartphone lainnya di sini fingerprint ada, dan juga udah ada face recognition ya, dimana di sini kita bisa pick up dan juga ya atur di sini face recognition-nya. Ya, standar lah sebenarnya untuk standar smartphone lainnya. Di sini semua fiturnya udah ada. Hanya saja di sini ya sekali lagi untuk gaming, dimana ya pastinya bakal lebih ekstrim lagi beberapa fiturnya di sini. Ya, seperti X Mode ini, memory cleaner, air trigger, dan juga ya beberapa fitur-fitur yang memang pastinya kita nggak bakal nemuin di smartphone biasanya yang non gaming. Nah, udah gitu di sini ada yang namanya Game Center, di mana kita bisa keep track di sini suhu CPU, GPU kita, memory use, dan juga storage use-nya di sini. Nah, ini semuanya memberikan kita info. Ini on the fly ya, kapanpun kita mau lagi main game gitu juga bisa, nanti kita bisa lihat ada info barnya juga di sini. Nah, ini ratingnya bisa kita synchronize pas kita main game, pas kita ya ngapa-ngapain lah bisa di sini kita atur. Nah, jadi sekarang saya mau ngetes dari segi audionya dulu, karena memang di sini udah ada 2 speaker nih yang ngadep depan, yang pastinya bisa memberikan audio experience yang lebih full lagi nih dibandingkan kalau cuma satu ya. Ini dua-duanya udah ke depan kayak semacam speaker zaman dulu gitu untuk di handphone yang masih ada chin dan juga notch-nya. Nah, sekarang kita coba dulu di sini pakai Spotify. Dirasakan di sini kualitas audionya sudah cukup bagus, dimana kita bisa merasakan clarity itu cukup clear. Di sini udah gitu bassnya juga sedikit ada dentumannya, kita bisa merasakan, dan memang volumenya juga cukup kencang. Udah gitu di sini ada fitur yang namanya outdoor mode, dimana di sini pastinya men-sacrifice beberapa kualitas yang saya bilang tadi untuk volume yang lebih besar. Nah, kita bisa coba di sini. Dan surprisingly di situ kualitasnya masih cukup oke, masih nggak terlalu pecah di sini kita bisa bilang. Namun volumenya kita bisa dengar kenceng banget ya, hampir kali 2. Dimana di sini outdoor mode-nya itu cocok sekali bagi kalian yang nggak punya Bluetooth speaker, pas lagi ada party atau ngumpul sama teman-teman. Dimana di sini udah bisa memfasilitasi itu. Sekarang kita ke di sini footage kameranya, dimana kita udah coba ya di sini kameranya ya memang agak sedikit mengecewakan. Sekali lagi, kamera itu bukan titik vital atau titik penting dari sebuah gaming smartphone. Namun kita bisa lihat di sini footage-nya untuk footage di broad daylight atau siang hari ya. Di sini untuk beberapa foto yang memang warnanya udah cukup oke lah, nggak jelek banget. Hanya saja agak-agak mungkin di sini ke arah bluish ya. Udah gitu detailnya juga nggak tertangkap secara full di beberapa scene dan foto. Udah gitu untuk scene malam harinya di sini detailnya itu hampir hilang semua ya. Kalau misalnya kita lihat di sini di belakang ini daunannya dan juga ya beberapa backgroundnya, bahkan warnanya ada yang sampai ikutan pudar. Memang mungkin di sini dari segi kamera ROG Phone ini belum kuat dibandingkan kompetitor lain-lainnya. Nah, oke, sekarang kita mau ngomongin performanya, di mana ya pastinya di handphone ini, smartphone ini bakal excel ya. Nah, sekarang yang pertama kita buka dulu AnTuTu benchmark. Nah, di mana kita bisa lihat skornya di sini ada 295.269, di mana yang pastinya ini kita nggak tes berkali-kali, kita tes cuma 1-2 kali, dan ini hasil yang kita dapatkan. Dan kalau kita cek rankingnya di sini dia ranking 6 untuk ROG Phone ya. Nah, ROG Phone
Overall ranking 6 297.000, ya masih rata-rata lah untuk Huawei Mate 20, Mate 20X. Di atasnya ini masih dalam margin of error ya. Kita masih bisa bilang Snapdragon si ROG Phone ini yang terkuat di marketnya untuk saat ini. Nah, ini akan kita buktikan untuk beberapa game test ya. Dimana game pertama di sini saya mau ngetes pakai Asphalt dulu. Di sini sembari kita ngetes gamenya, saya mau kasih lihat fiturnya di sini. Dimana kalau misalkan kita tarik di sini, nah ada yang namanya Game Genie. Dimana Game Genie itu kita bisa ya masukkan atau input beberapa ya, game enhancing method di sini on the fly. Pas lagi main nih, kita tinggal pencet begini doang. Nah, kita langsung bisa pilih nih real time info ya. Nah, kita bisa geser-geser. Real time info ini ada di atas ini nih. Nah, kalau kalian lihat di sini ada GPU, CPU, temperaturnya, baterai dan juga FPS-nya. Dimana ini bakal membantu banget bagi kalian para gamers begitu. Udah gitu kita ada mode no alert di sini, dimana kalau kita nyalakan, nah notifikasi, incoming call segala macam, messages udah nggak bakal nongol lagi pas kita main game ya. Pastinya full 100% no obstruction ya di sini. Udah gitu ada fitur lock mode juga, dimana navigation keys yang di sini nih dikunci. Nah, jadi kita nggak bakal tiba-tiba kepencet home atau tiba-tiba kepencet back, recent apps, di situ semuanya aman. Udah gitu di sini ada fitur lock brightness juga, dimana di sini brightnessnya ya pastinya ya simple ya, lock brightness, nggak bakal auto lagi. Udah gitu di sini ada yang namanya speed up. Kalau kita pencet speed up, nah dia bakal optimizing dan juga clear semua apapun itu yang ada di RAM-nya hanya untuk main game doang. Jadi pastinya bakal lebih optimalisasi lagi. Air trigger. Nah, dimana di sini kita bisa mapping ya. Salah satu R1 ini tombol yang di atas ini nih. Nah, kalau kalian lihat saya pencet, nyala ya dia merah biru ini. Kita tinggal taruh di mana-mana suka-suka kita, dan kita bisa punya essentially tombol tambahan di sini. Rada main curang ya. Satu R1 begini. Cuman R trigger begini ya bukan physical button ya, pasti kita nggak bisa mash button terus, cuman bisa cukup cepat di sini. Udah gitu ada makro juga, dimana di sini kita bisa create makro. Nah, ini sesuka kita mau pencet bagaimana, kita record nih, misalnya kita mau pencet begini. Nah, udah itu kita dan recordingnya, kita kasih nama Asphalt di sini, save. Nah, script name ini bakal diulang-ulang terus kalau misalnya kita play. Dia bakal mencet titik di mana kita mencet tadi. Nah, ini bakal berguna sekali untuk katakan beberapa game MMO yang dimana kita butuh repeat movement. Di sini makro ini bakal berguna. Udah itu ada record, dimana kita kalau pencet langsung start nih, langsung start recording, dan juga sekalian sama muka saya nih, bisa langsung dari kamera depannya. Atau kameranya kita bisa disable, ini juga interface-nya. Udah gitu ada search di sini, dimana kita bisa nge-search video tentang game yang kita lagi mainin, webnya. Dan juga kita bisa nge-bookmark juga di sini ya. Nah, ini untuk nge-search langsung on the fly aja lah. Katakan kita lagi lihat game kita penasaran sesuatu, kita bisa langsung search di sini. Nah, udah gitu di sini kita punya live nih. Dimana kalau kita pencet live ini kita bisa langsung nge-live ke YouTube atau Twitch. Dimana kalau misalnya kalian punya akun, kalian pengen jadi streamer, ini bakal memudahkan kalian banget untuk jadi streamer di situ. Untuk live stream langsung doang, tinggal pencet ini, nggak perlu download aplikasi third party lainnya. Nah, sekarang langsung aja kita coba main gamenya. Dimana tadi kalau kalian ingat, saya sudah pasang triggernya di sini, saya udah pasang triggernya. Nah, kalau misalkan di Asphalt ini, kiri ini untuk mendrift, kanan itu untuk nos. Kita lihat bisa nggak di sini kita pakai air trigger ini. Nah, pastinya udah mulus banget ya di sini ya, FPS-nya 45 kalau kita lihat. Dan rasanya lebih mulus dibanding 45 nih, karena memang layar sendiri juga refresh rate-nya udah 90 Hz. Nah, double tap di sini. Ya, nah ini untuk mouse saya pencet sini, double tap di sini. Nah, jadi semua air trigger ini yang menggantikan button yang kita pencet di layar ya. Jadi ini convenient sekali, sangat enak sekali dipakai main. Nah, jadi lebih berasa pro gamer gitu ya. Nah, itu bener-bener layarnya juga mulus banget, sama sekali nggak ada gangguan, nggak ada lagging sedikit pun. Jadi menurut saya kalau untuk gaming udah enak banget, ROG Phone ini keren banget.
Nah itu untuk asfalt dan juga beberapa fitur yang tadi saya udah bilang ya. Nah kalian penasaran nih gimana kalau misalnya dipakai buat PUBG, bisa nggak Mac Pro-nya juga? Ayo kita tes juga di sini PUBG. Nah sekarang kita udah di PUBG ya, dimana kalau kalian lihat di sini ada tombol untuk fire, untuk jam, untuk move. Nah ini semua kita bisa pakai air trigger juga. Dimana, nah saya udah taruh di sini untuk mukul, nembak, dan tinggal diaktifin. Kita bisa mukul semua pakai air trigger ini, dimana pasti sangat memudahkan gameplay kita, yang pastinya memberikan kita edge ya, memberikan kita sedikit keuntungan dibandingkan orang lain yang pastinya nggak punya air trigger ini atau built-in air trigger seperti ini. Nah sekarang kita loncat, nah dan pastinya main gamenya di sini mulus ya, memang performance-nya ini masih belum ada lawannya. Nah, langsung nggak pakai nge-lag. Wah banyak yang turun nih. Nah overall performance-nya menurut saya oke banget di sini. Dan di sini kita bisa geser-geser, mukulnya pakai air trigger, enak banget lah. Nah, bisa dengan mudah lah istilahnya. Di sini mukul orang, bahkan ini barusan yang pakai pistol aja bisa saya pukul sampai jatuh. Emang sesuatu banget nih air triggernya. Nah mantep kan. Jadi main GTA nih pukul-pukulan. Ya intinya untuk main PUBG kira-kira gitu ya, untuk menjadi tombol pengganti atau apapun yang kalian mau di sini. Overall juga bagus banget nih, nggak ada masalah. Nah jadi sekarang kita udah main Mobile Legends, dimana di sini kalau kalian lihat untuk air triggernya saya taruh di shop dan juga di frag, dimana ini yang pastinya ya memang nggak terlalu membantu gameplay, hanya saja ya gampang nih kita mau ngecek frag langsung pencet. Gak usah tangannya jauh-jauh ke sini tuh sampai gemeter. Nah udah gitu kita mau buka shop tinggal buka, mau beli barang, beres tutup lagi, buka beres tutup lagi. Ya lebih ke convenience, dimana di sini bisa mempercepat apapun yang kalian ingin lakukan. Yang pastinya enak lah ya. Wah connection error. Nah intinya gitu doang kalau untuk Mobile Legends. Dan untuk kemulusannya nggak usah ditanya lagi. Mobile Legends bukan termasuk game yang terlalu berat. Tadi PUBG aja mulus, gimana Mobile Legends yang pastinya mulus banget dan nge-lag banget di sini. Nah, overall boys, setelah tadi kita udah coba di sini buat gaming dan juga kita udah bahas ya luar dalamnya lah, luarnya begini gimana estetiknya, menunjukkan kalau smartphone ini smartphone buat gaming bener-bener, udah gitu jeroannya juga yang sangat powerful sekali. Menurut saya di sini untuk base model yang 128GB ini di harga 13 juta itu kita bisa komparasikan dengan ya smartphone big brand lainnya, katakan seperti Samsung, Huawei. Itu harganya sama dan menurut saya di sini smartphone ini pastinya jauh lebih kuat, hanya saja ya memang bentuknya ini yang sangat gaming sekali. Bagi beberapa dari kalian itu pastinya, kebanyakan untuk kalian itu pastinya agak sedikit risih ya pakai smartphone seperti ini. Cuman bagi beberapa kalian yang memang mencari smartphone itu untuk gaming, ini merupakan jawaban yang paling mutakhir, yang paling bagus yang sekarang ada di market untuk kalian semua. Dimana harganya juga nggak terlalu steep, nggak terlalu jauh dibandingkan flagship lainnya. Dimana di sini kita juga mendapatkan beberapa fitur yang flagship itu nggak ada. Hanya saja memang kita di sini ya bisa mengorbankan beberapa sisi ya, katakan seperti lightliness, di mana di sini smartphone ini lumayan berat ya. Udah gitu kameranya juga di sini kameranya memang mungkin belum menang lah dibandingkan dengan smartphone lainnya. Cuman ya dengan apa yang kita dapatkan di harga segitu, apalagi di sini ada juga varian 512-nya yang di harga sekitar 14 jutaan. Di situ kita mendapatkan smartphone yang essentially a beast seperti yang saya bilang tadi, di mana di sini audio capability-nya, udah gitu gaming capabilities, dari segi estetiknya juga di sini, di mana di sini bisa nyala-nyala, keren banget. Menurut saya worth it kalau misalkan kalian pengen merogoh kocek itu untuk beli dan nyoba gaming smartphone ini. Dimana kalau pastinya buat main game itu nggak bakal nyesel, karena menurut saya belum ada smartphone lain yang bisa menandingi enaknya main game seperti di ROG Phone ini. Oke, kayak gini aja untuk review kita buat si ROG Phone ini. Stay tune terus ke depannya, jangan lupa untuk menunggu dimana video kita tentang si ROG Phone eSports Package itu semuanya kita bakal bahas.
Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita, dan di follow IG kita @loveboys.id. Join live square kita, di situ kita bisa ngobrol-ngobrol, dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal si ROG Phone ini. Oke boys, kayak gitu aja. Saya Bola, signing out.